Itu semua dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah, ibadah, wa da'watan, dan juga bagaimana cara berdakwah kepada Allah. Bagaimana menyuruh manusia mengajak kepada agama Islam itu juga telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahap-tahapannya. Ya. Apa yang harus pertama kali didakwahkan kepada manusia? Apakah tazkiyatun nufus, ataukah tahsin tilawah Al-Quran, ataukah ilmu-ilmu fikih, atau ilmu tauhid, dan seterusnya. Maka di sana ada manhaj, ada metode dalam berdakwah yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para pengikut. Nanti akan dibahas apa saja yang pertama kali didakwahkan oleh seorang dai kepada masyarakat. Ad'u ilallah. Nabi SAW mengatakan, aku menyuruh manusia kepada Allah. Ya. Mendakwahkan manusia untuk mentauhidkan Allah. Ya. Memperbaiki akhlak mereka. Itulah maksudnya dakwah kepada Allah. Karena dakwah ad-du'at, ya para dai, para penyeru kepada kebaikan, yang qasimuna ila, mereka terbagi menjadi dua golongan. Da'in ilallah, yang pertama yaitu yang mendakwahkan agama Islam kepada Allah. Tauhid, mendakwahkan tauhid, mengajarkan tata cara ibadah yang sesuai dengan sunnah. Itu semuanya merupakan golongan orang yang mendakwahkan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah da'in ila ghairihi, mengajak kepada selain Allah. Seperti contoh mengajak kepada golongan, mengajak ajakan kepada golongan. Baik itu tarekat-tarekat tertentu, atau mungkin kalau sekarang partai-partai tertentu, ya, atau circle-circle tertentu yang eksklusif, yang harus ada membernya dan segala macamnya. Ada para dai yang mengajak manusia bukan kepada Allah, ya, namun untuk mencari masa, untuk mengumpulkan masa di situ, kemudian mencari dukungan, ya. Kemudian setelah mendapatkan dukungan dia akan membuat partai, kemudian memilih pemimpin tertentu dan seterusnya sesuai dengan selera mereka dan seterusnya. Dan ini bukan merupakan dakwah yang hak, bukan merupakan dakwahnya para nabi. Karena dakwahnya para nabi adalah mengajakkan manusia kepada Allah Azza wa Jalla, mentauhidkan Allah dengan tauhid yang benar, mengajarkan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, memperingatkan manusia dari syirik dan juga jerat-jeratnya, syirik besar, syirik kecil, memperingatkan manusia dari perbuatan bid'ah dan maksiat, dosa-dosa besar, ya, dan seterusnya. Itu adalah dai yang sesungguhnya. Adapun dai yang mengajak manusia hanya kepada golongannya saja, kepada torekonya saja, atau kepada partai-partainya, maka dia bukan termasuk golongan orang yang berdakwah kepada Allah. Ala basirah, di atas basirah. Dakwah yang benar harus dibangun di atas basirah. Yaitu mencakup al-ilmu syar'i, ilmu syar'i, baik itu ilmu tauhid, ilmu syar'i, mencakup seperti tauhid, fikih, tafsir, hadis, dan ilmu-ilmu lain, ya, yang menunjang seperti ilmu tajwid, yang ilmu tahsin tilawah, kemudian ilmu lughah bahasa Arab, yang semuanya merupakan ilmu yang menunjang, yang membantu seseorang untuk memahami ilmu agama. Oke, ini wajib, ya. Seorang dai memiliki kafaah ilmiah tersebut, wajib bisa berbahasa Arab,
kemudian juga memiliki bacaan Al-Quran yang standar, ya, setidaknya standar. Kemudian memiliki wawasan-wawasan tauhid, fikih, fikih dasar, tafsir Al-Quran, hadis-hadis Nabi dan seterusnya. Dia harus senantiasa belajar, menambah ilmunya. Seorang dai wajib terus-menerus belajar. Tidak boleh dia terlalu disibukkan dengan kegiatan dakwahnya, kemudian lupa dari memurojaah Al-Quran. Tidak pernah lagi membaca kitab-kitab ulama. Tidak pernah lagi mengkaji ilmu-ilmu fikih dan seterusnya. Seorang dai harus senantiasa terus-menerus belajar. Dan ini juga seorang talibul ilmi. Talibul ilmi juga harus belajar, demikian pula dai. Dai pun juga harus terus belajar. Kemudian basirah mencakup yang kedua yaitu al-ilmu bihalil mad'u, mengetahui mengetahui kondisi audiens. Al-mad'u artinya orang yang diajak atau audiens para pendengarnya. Dia harus tahu apakah mereka orang yang paham bahasa Arab. Kalau mereka paham bahasa Arab, maka tidak perlu diterjemahkan satu persatu. Tapi kalau misalnya yang diajak adalah mungkin ya, masih dalam tahap belajar bahasa Arab, ya maka dibantu ilmunya. Tidak langsung diajarkan dengan cepat. Demikian pula kondisinya apakah dia anak kecil. Kalau anak kecil tidak boleh diberikan ilmu-ilmu yang berat. Tidak boleh langsung diberikan tugas untuk menerjemahkan Al-Quran atau mengi'rab hadis-hadis Nabi. Tidak boleh seperti itu. Anak-anak kecil usia anak SD dan SMP harus diberikan ilmu yang sesuai dengan kapasitas mereka. Ya, seperti tentang tata cara ibadah praktis, praktek wudhu, praktek sholat. Ya. Tidak perlu mengajarkan langsung baca kitab kepada anak-anak SD. Itu masih tahapan yang terlalu berat bagi mereka. Maka kita wajib mengetahui kondisi masing-masing dari audiens kita. Kemudian yang ketiga adalah al-hikmah, ya, bijaksana. Bijaksana artinya menempatkan sesuatu sesuai dengan kondisinya. Kapan harus tegas, kapan harus ramah, dan seterusnya. Itu adalah yang dimaksud dengan hikmah, bijaksana. Termasuk juga memberikan jawaban-jawaban, fatwa-fatwa itu juga harus dilandasi dengan hikmah, kebijaksanaan. Baik. Kemudian selanjutnya syurutud da'wati ilallah, syarat-syarat berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla ada beberapa. Yang pertama adalah ikhlas. Kita wajib untuk dakwah ikhlas lillahi ta'ala. Mengajak manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Kita juga, dan dakwah adalah ibadah. Maka ibadah pun harus ikhlas. Supaya dia diterima Allah, maka dakwah harus ikhlas. Karena apapun amalan yang tanpa dilandasi dengan ikhlas kepada Allah, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini sangat mempengaruhi keistiqomahan seorang dai. Semakin ikhlas seseorang dalam berdakwah, maka akan semakin istiqomah dia. Ya, dia tidak peduli ya, dengan cacian manusia, tidak peduli dengan ketidaknyamanan dalam berdakwah, gangguan-gangguan yang mungkin mengganggu kehidupannya. Dia senantiasa konsisten, terus-menerus mendakwahkan kebenaran. Itu adalah pengaruh dari ikhlas. Kemudian yang kedua, al-ilmu syar'i. Seorang dai harus memiliki ilmu syar'i. Sebagaimana tadi telah disebutkan, ilmu syar'i yang penting adalah tauhid, kemudian fikih-fikih ibadah, fikih muamalah juga, fikih usrah, keluarga. Kemudian juga ilmu-ilmu yang lain seperti hadis, hafalan-hafalan Al-Quran, dan seterusnya. Dia harus memiliki bekal-bekal tersebut.
Yang ketiga hikmah, yaitu kebijaksanaan dalam menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Kemudian yang keempat, ma'rifatu hal al-mad'u, mengetahui kondisi audiens. Dan yang kelima adalah bersabar. Bersabar dalam berdakwah. Ya. Basirah, di sini makna terjemahannya secara bahasa Indonesia artinya adalah ilmu. Ya. Maksudnya di sini ada ilmu yang dibutuhkan dalam dakwah. Karena sebenarnya ilmu agama Islam ini adalah satu rangkaian. Sebagaimana di zaman Nabi SAW tidak ada namanya klasifikasi ilmu. Ilmu itu tidak dibagi-bagi karena ilmu agama Islam itu satu. Semuanya sudah terkumpul di situ ya. Baik itu dari lughahnya, bahasa Arabnya, kemudian fikihnya, tauhidnya, usul fikihnya dan seterusnya. Hanya saja pembagian-pembagian ilmu ini terjadi di zaman belakangan ya, untuk mempermudah seorang awam, thalibul ilmi yang bukan dari orang Arab untuk bisa mempelajari ilmu. Maka ilmu Islam tadi yang di zaman Nabi itu mulai dibagi-bagi, diklasifikasikan. Ilmu tentang Allah disebut ilmu tauhid. Kemudian ilmu tentang amalan-amalan perbuatan disebut ilmu fikih. Kemudian ilmu tentang wawasan tentang hadis-hadis Nabi disebut ilmu hadis. Kemudian ilmu tentang tafsir disebut sebagai ilmu tafsir Al-Quran dan seterusnya. Jadi kalau kita merujuk kepada ilmu, makna dari ilmu itu sendiri sudah mencakup semua hal, semua ilmu yang dibutuhkan oleh manusia. Baik itu intinya seperti tauhid dan fikih ataupun ilmu-ilmu penunjangnya seperti bahasa Arab, kemudian tahsin dan tajwid. Dan juga ilmu-ilmu usul hadis, usul fikih, usul tafsir dan seterusnya. Itulah yang wajib dimiliki oleh seorang dai. Dan dia tetap harus belajar. Kalau mungkin dia sudah terjun dalam dunia dakwah dan belum memiliki ilmu bahasa Arab atau belum mengetahui ilmu usul-usul yang lain, usul hadis atau usul fikih, usul tafsir, maka hendaknya dia fokus untuk belajar. Di samping dia tetap mengajar, dia juga fokus untuk belajar. Karena seorang dai lebih wajib baginya untuk belajar daripada seorang talibul ilmi. Karena seorang talibul ilmi mungkin hanya untuk dirinya. Namun seorang dai dia belajar karena dia dalam posisi makomnya adalah orang yang dituntut untuk memiliki ilmu yang luas. Tidak mungkin seorang dai mendakwahkan sesuatu yang salah, mendakwahkan ilmu yang keliru, keyakinan yang keliru, tidak mungkin seperti itu. Ya, makanya kewajiban seorang dai untuk belajar itu lebih urgen, lebih penting, lebih mendesak daripada seorang talibul ilmu itu sendiri. Baik. Ya. Jadi kesimpulannya basirah adalah ilmu agama Islam secara umum. Tidak hanya tauhid, namun juga semua ilmu-ilmu lain yang penting, yang menunjang. Baik, sekarang kita masuk ke dalil kedua tentang mendakwahkan tauhid. Yaitu hadis yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'ad bin Jabal menuju Yaman. Jadi Nabi mengutus para sahabat untuk berdakwah ke negeri-negeri tertentu. Itu negeri Yaman, ada Mu'ad, kemudian juga ada Ja'far bin Abi Thalib, kemudian juga ada Ali bin Abi Thalib. Jadi mengutus para sahabat-sahabat terdekatnya untuk mendakwahkan Islam ke seluruh penjuru bumi, ke Jazirah Arab ketika itu. Mu'ad bin Jabal diutus Nabi SAW ke negeri Yaman. Kemudian Nabi berpesan kepadanya, Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau di Yaman akan menemui, mendatangi kaum dari ahlil kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani.
Di sana pengaruh Yahudi dan Nasrani masih kuat. Orang-orang Arab pun ada yang beragama Nasrani. Maka pesan Nabi, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih." Hendaknya apa yang pertama kali engkau dakwahkan. Awal adalah pertama kali. Hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadatu an la ilaha illallah. Wa fi riwayatin ila ay wahidullah. Dan dalam sebagian riwayat sampai mereka mentauhidkan Allah. Ini adalah syahidnya. Ini adalah inti dari pembahasan kita dalam hadis ini. Yaitu dakwah yang wajib yang pertama kali disampaikan kepada masyarakat. Apalagi kalau masyarakatnya adalah orang-orang non-muslim, maka yang pertama kali didakwahkan adalah syahadat alla ilaha illallah, yaitu dakwah tauhid. Jadi nomor satu adalah dakwah tauhid tentang mengenal Allah Azza wa Jalla. Wajibnya seorang hamba mengenal Allah. Wajibnya seorang hamba hanya menunjukkan ibadahnya hanya kepada Allah. Dia beramal untuk mencari ridha Allah. Perbuatan-perbuatannya dia hanya tunjukkan kepada Allah, bukan kepada selainnya. Kalau orang-orang Nasrani, ya, mereka menunjukkan ibadah doanya misalnya kepada Yesus dan Nabi Isa. Ini merupakan sesuatu yang syirik. Maka harus dihilangkan perbuatan syirik tersebut. Ajak manusia kalau berdoa bukan kepada Yesus, bukan kepada Isa, namun berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Tuhan seluruh alam yang menciptakan semuanya, menciptakan Nabi Isa dan seterusnya. Ya, itu adalah yang pertama kali didakwahkan kepada masyarakat, ya. Apalagi kalau mereka non-Muslim. Fa'inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka mentaatimu, mereka mau bersyahadat, kemudian mau mempelajari tauhid, ya, kemudian ikhlas dalam beribadah, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah. Maka ajarkan kepada mereka bahwasannya Allah mewajibkan salat 5 waktu dalam satu hari semalam. Setelah mendakwahkan tauhid, maka yang kedua adalah salat. Salat wajib 5 waktu. Salat wajib 5 waktu. Ya. Jadi tidak langsung diajarkan tentang tata cara toharoh, tata cara sholat, sifat-sifat sholat, gerakan-gerakan sholat kepada orang-orang non-muslim. Namun ajarkan dulu kepada mereka tentang wajibnya mentauhidkan Allah, eh, mengenal adanya Allah, kemudian sifat-sifat Allah, kekuasaan-kekuasaan Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya, kemudian apa hak-hak Allah yang wajib untuk ditunaikan oleh seorang hamba. Kita tanamkan hal tersebut kepada mereka. Setelah mereka mengetahui dengan baik, maka ajarkan kepada mereka sholat. Ya. Ajarkan mereka sholat 5 waktu. Dimulai dari toharoh, kemudian syarat-syarat sholat apa saja, ya, dan seterusnya. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ. Kalau mereka sudah mau melakukan sholat dan telah baik sholatnya, فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ. Maka ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka sedekah. Maksudnya adalah zakat. Sedekah yang wajib adalah zakat. Adapun sedekah yang tidak wajib maka itu sedekah biasa. Hukumnya sunnah. Namun yang wajib di sini adalah zakat, zakatul mal. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Yang diambil dari orang-orang kaya mereka, kemudian dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka, yang muslim tentunya. Ini adalah kewajiban ketiga, ya. Kalau tadi sudah sholat,
sholatnya sudah benar, maka kemudian diajarkan tentang zakat. Ya. Zakat itu adalah mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang dia miliki, ya, bagi orang-orang kaya, kemudian disalurkan kepada orang-orang fakir yang membutuhkan di negeri tersebut yang muslim. Ada kadar-kadarnya, yaitu 2,5% dari emas dan perak atau uang yang mereka miliki. Kemudian misalnya kalau dia punya kambing dalam jumlah yang banyak, 40 lebih, maka dia wajib mengeluarkan beberapa ekor dan seterusnya. Zakat di sini adalah zakatul mal, ya, bukan zakat fitrah. Karena untuk zakat fitrah itu pembahasan yang lain. Namun yang dimaksudkan adalah zakatul mal, ya. Kalau mereka punya unta yang banyak, punya 10 ekor unta, maka mereka keluarkan beberapa bagian. Kalau mereka punya sapi yang banyak, 40 ekor atau lebih, dan ini tentu saja orang yang mempunyai hewan ternak dengan jumlah 40, tentu saja mereka adalah orang kaya. Maka orang kaya tadi wajib mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Baik. Kemudian setelah mereka mempelajari zakat dengan benar, kemudian mereka menunaikan zakatnya diberikan kepada orang fakir, fa iyyaka wa qara'im amwalihim. Maka berhati-hatilah terhadap harta mereka. Harta mereka yang berharga. Ini pesan Nabi kepada Mu'ad. Kalau mereka sudah bayar zakat, ya, maka hati-hati terhadap harta mereka. Jangan sampai kamu ambil dengan cara-cara yang tidak sah. Yang bukan zakat. Dia sudah bayar zakat, tapi kemudian kamu palakin lagi, gitu, dengan alasan uang keamanan atau semacamnya. Maka jangan lakukan hal tersebut. Wa qara'im amwalihim, ya. Berhati-hatilah terhadap harta mereka yang berharga, uang tentunya, atau harta-harta lain seperti binatang ternak yang mereka miliki. Jangan ambil lebih daripada kewajiban zakatnya. Kalau yang misalnya jatahnya 2,5%, maka ambil cukup 2,5% saja. Jangan lebih dari itu. Kemudian Nabi berpesan, wattaqi da'watal madlum. Itu tadi merupakan kezoliman. Dan kalau mereka dizolimi, maka kemungkinan mereka akan berdoa kepada Allah untuk mencelakakanmu. Dan takutlah kepada doa orang yang dizolimi tadi. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ hijab. Karena tidak ada antara diri mereka dan Allah itu penghalang. Jadi doa mereka pasti mustajab. Orang-orang yang dizolimi doa mereka mustajab. Orang yang dipalakin hartanya, kalau mereka mengadu kepada Allah, kemudian berdoa dengan doa yang buruk, maka kemungkinan besar doanya akan dikabulkan oleh Allah. Maka hati-hatilah, ya. Hati-hatilah. Apalagi kalau mereka mendoakanmu dengan doa-doa yang buruk. Baik, ada pertanyaan? Untuk di atas dan amal bagi peran Anda dalam dakwah kepada tauhid. Baik, ada pertanyaan di sini. Adab di atas ilmu dan amal. Bagaimana peran adab dalam dakwah tauhid? Adab adalah seseorang beradab, ya. Dan ini konteksnya umum. Beradab di sini bisa beradab kepada Allah Azza wa Jalla Sang Pencipta, dan juga kemudian beradab kepada dirinya sendiri, kemudian juga beradab kepada orang lain. Jadi memang adab di atas ilmu dan amal. Maksudnya adab itu dibangun di atas ilmu. Dia dibangun di atas ilmu. Kemudian di atas ilmu dan amal. Maksudnya amalan untuk diri sendiri, amal-amal yang sifatnya pribadi. Maka di situ adab wajib didahulukan. Intinya adab kepada Allah itu juga merupakan tauhid. Jadi adab tadi ada beberapa kategori: adab kepada Allah, adab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adab kepada para ulama, adab kepada diri sendiri, ya, dengan tidak meninggalkan kewajiban, tidak melakukan kemaksiatan, adab kepada orang lain, adab kepada orang tua, dan seterusnya. Jadi konteks adab itu sangat umum sekali. Dan adab kepada Allah
itu adalah tauhid. Karena tidak boleh seseorang mendahulukan adab kepada orang lain, ya, kepada mungkin kepada tetangganya atau orang yang mungkin tidak terlalu berpengaruh dalam hidupnya, namun dia melupakan adab kepada Sang Pencipta. Ini tentu saja sesuatu yang terbalik. Ingat bahwasanya yang menciptakan kita adalah Allah Azza wa Jalla. Yang memberikan nikmat kepada kita adalah Allah Azza wa Jalla. Maka yang paling layak untuk kita berbuat baik, kita beradab, yaitu kepada Sang Pencipta. Dan itu adalah tauhid. Kita ketahui hak Allah apa saja yang Allah minta, apa saja yang Allah tidak suka, apa saja yang Allah larang, yang Allah benci. Itu merupakan adab. Jadi adab juga termasuk dari tauhid secara umum. Kemudian yang kedua, dalam beberapa kisah banyak ilmuwan yang masuk Islam karena mereka mendapatkan kebenaran ilmiah yang terdapat di dalam Al-Quran yang turun 1500 tahun. Apakah ini juga termasuk dakwah ila tauhid? Yang masuk Islam karena mengetahui kebenaran mukjizat, kebenaran firman Allah Azza wa Jalla. Ini juga merupakan dakwah tauhid. Betul, itu merupakan dakwah tauhid, namun juga harus dilanjutkan. Karena biasanya di sini hanya berhenti pada tauhid rububiyah saja. Terutama dalam ilmuwan saintis, ketika mereka mengetahui mukjizat-mukjizat, mereka percaya kepada rububiyah Allah. Percaya bahwasanya Allah adalah pencipta, Allah itu maha benar, maha bijaksana, maha alim, ya. Kemudian juga Nabi SAW sabdanya benar, itu semuanya berasal dari Allah. Itu merupakan tauhid rububiyah. Hanya saja tidak boleh berhenti di situ, harus dilanjut dengan tauhid uluhiyah, memurnikan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi ini merupakan salah satu uslub dakwah, yaitu dakwah dengan menggunakan penelitian-penelitian ilmiah yang sesuai dengan mukjizat Al-Quran. Ini juga termasuk salah satu uslub, ya. Uslub dakwah kepada akademisi, orang-orang pintar semacam ilmuwan, mereka lebih menerima dakwah apabila dikuatkan dengan bukti-bukti nyata. Ini juga termasuk uslub dakwah. Nah, itu termasuk uslub dakwah dan PR-nya adalah melanjutkan dakwah tersebut, ya. Melanjutkan tauhid yang telah mereka dapat dengan tauhid uluhiyah. Kemudian juga dilanjut dengan mempelajari sunnah-sunnah Nabi. Baik, barakallahu fikum. Baik, kita kembali ke dalil yang kedua ini, yaitu tentang pesan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutusnya untuk berdakwah ke negeri Yaman, ya, untuk mendakwahkan agama Islam kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya, dan juga orang-orang Arab jahiliyah di negeri Yaman. Pesan-pesan Nabi itu dahulukan dakwah tauhid. Jangan ajarkan kepada mereka ibadah-ibadah yang lain, dakwahkan saja tauhid dulu. Dan ini juga Nabi SAW melakukan di kota Makkah. Nabi mendakwahkan tauhid 13 tahun, baik itu secara sembunyi-sembunyi, secara terang-terangan, dan seterusnya. Baru kemudian Nabi mengajarkan kepada mereka ibadah-ibadah seperti sholat 5 waktu, kemudian di kota Madinah dilanjut dengan puasa Ramadan, dengan zakat mal, dan seterusnya. Ya. Baru kemudian setelah tauhidnya kuat, maka ajarkan mereka sholat 5 waktu. Setelah mereka sholat, maka ajarkan mereka zakat. Jadi di sini ada tadarruj, ada urutan-urutan dalam berdakwah. Mulailah dari yang paling penting, yaitu tauhid, baru kemudian masuk ke amalan-amalan yang lainnya. Kita walahuma an Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berkata pada perang Khaybar, la'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Aku akan memberikan panji perang. Akan kuangkat dia menjadi komandan perang, seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya.
Yaftahullahu ala yadayhi, yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan melalui perantara tangannya, melalui perantara kepemimpinannya dalam perang ini. Jadi ketika perang Khaybar, ketika sudah sampai Khaybar, keluar dari kota Madinah sampai kota Khaybar, hendak menyerbu benteng-benteng kaum Yahudi. Rasulullah di malam hari sebelum hari penyerangan akan mengumumkan, besok akan aku berikan bendera ini kepada salah seorang di antara kalian. Orang-orang, yaitu orang yang mencintai Allah dan juga dicintai oleh Allah. Maka manusia pun bertanya-tanya, siapakah nanti kandidat-kandidat yang akan mendapatkan kehormatan ini, ya, yang akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi panglima perang pada perang Khaybar ini. Fabatan nasu yadukuna lailatahum. Manusia pun pada bertanya-tanya pada malam itu. Ayyuhum yu'taha, siapa di antara mereka yang akan mendapatkan panji tersebut? Maka ketika mereka memasuki waktu pagi, mereka pun segera, ya, berkumpul di sisi Rasulullah SAW. Dan setiap mereka, semua para sahabat berharap mudah-mudahan dia adalah orang yang akan diberikan panji tersebut, yang akan diangkat sebagai panglima perang. Namun ternyata Nabi SAW telah menentukan siapa orangnya. Beliau bersabda, Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Akan aku berikan panji ini kepada beliau. Ternyata Ali bin Abi Thalib tidak ada. Maka dikatakan, huwa yashtaki ainaihi. Matanya sedang sakit ya Rasulullah. Dia tidak bisa ikut dalam apel pagi ini. Dia sedang ada di tendanya. Fa'arsalu ilaihi fa'utiya bihi. Maka beliau pun minta supaya didatangkan Ali bin Abi Thalib. Enggak apa-apa, datangkan saja dia ke sini. Maka ketika telah sampai dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabasaqa fi 'ainaihi wa da'alah. Maka Nabi pun meludahi kedua mata Ali, ya, dan mendoakan kesembuhan untuknya. Fabara'a ka'an lam yakun bihi waja'. Maka mata Ali pun seketika yang tadinya sakit tidak bisa melihat menjadi normal, sehat kembali. Seakan-akan tidak pernah ada penyakit pada matanya. Ya. Kemudian setelah matanya sehat, maka dia pun segera diberikan panji perang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala unfudh ala rislik, majulah dengan tenang, majulah dengan penuh kewibawaan, jangan buru-buru, jangan gerusa-gerusu. Hatta tanzila bisahatihim, teruslah berjalan dengan tenang sampai engkau berada di depan benteng-benteng mereka. Tsummad'uhum ilal Islam. Kemudian apa kata Nabi? Apakah langsung ajak duel tanding? Apakah langsung tiupkan trompet untuk perang? Ternyata yang Nabi perintahkan adalah ud'uhum ilal Islam. Ajak mereka dulu kepada Islam. Sebelum kau mulai perang, wahai Ali bin Abi Thalib, ajak mereka untuk masuk Islam. Dan ini merupakan kewajiban setiap peperangan antara Muslim dan kafir. Tidak boleh langsung memulai perang tanpa adanya ada ajakan ini, ajakan untuk masuk Islam. Dan ini dilakukan oleh para sahabat dalam setiap perang mereka. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi. Kemudian setelah mereka masuk Islam, ya, seandainya mereka mau menerima dakwah Islam tersebut, ajarkan kepada mereka tentang hak-hak Allah Azza wa Jalla. Ibadah-ibadah yang diminta oleh Allah seperti sholat, zakat, ya, puasa, haji. Yang itu semuanya merupakan hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba. Fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am.
Demi Allah, wahai Ali bin Abi Thalib, seandainya Allah memberikan hidayah kepada mereka melalui tanganmu, melalui lisanmu, satu orang saja, maka itu lebih baik daripada engkau mendapatkan unta merah. Seandainya di antara orang-orang Yahudi Khaybar ini yang sedang siap berperang ada yang mau masuk Islam, kemudian bergabung dengan barisan kaum muslimin, maka itu adalah kemenangan yang nyata. Itu lebih berharga daripada semua ghanimah yang mungkin kamu dapatkan dalam perang Khaybar. Lebih berharga daripada onta merah. Jadi masuk Islamnya seseorang itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga. Maka ini tentu saja merupakan fadilah bagi dai-dai yang mengajak orang-orang non-muslim untuk masuk Islam. Keutamaannya sangat besar sekali. Lebih baik daripada onta merah. Jadi kesimpulannya yang pertama kali sebelum memulai perang, dakwahnya yang pertama kali didakwahkan adalah dakwah tauhid. Kemudian hak-hak Allah. Saja hak Allah ya seperti tauhid, kemudian salat, zakat dan seterusnya. Itu semuanya merupakan hak-hak Allah. Dan ini merupakan pertanda bahwasannya yang pertama kali didakwahkan oleh seorang dai adalah mendakwahkan tauhid. Baik. Di sini dalam hadis tersebut ada beberapa hal yang menarik, yaitu ketika Ali bin Abi Thalib sakit matanya, ya, kesusahan untuk melihat, kedua matanya bengkak, mengeluarkan air mata, tidak bisa melihat dengan jelas. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun meludahi mata Ali bin Abi Thalib, kemudian mendoakan kesembuhan untuknya. Maka matanya pun sembuh dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan ini merupakan mukjizat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak sekali mukjizat, yang terbesar tentu saja adalah Al-Quran, ya. Dan itu adalah merupakan mukjizat yang kekal hingga akhir zaman. Di sana ada banyak berita-berita, ya, tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi di akhir zaman, dan itu semuanya merupakan kenyataan dan seterusnya. Adapun mukjizat Nabi yang terjadi di zamannya, maka itu adalah mukjizat yang terbatas. Terbatas pada orang tertentu, terbatas di waktu tertentu, dan tidak bisa kita rasakan. Seperti mukjizat Nabi mengeluarkan air dari sela-sela jarinya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu peperangan, kemudian para sahabat kehausan dan tidak bisa mendapatkan air untuk minum, untuk bersuci, untuk wudhu, maka Nabi pun, ya, kemudian meminta untuk dikumpulkan sisa-sisa air yang ada, ditaruh di dalam bejana, kemudian Nabi mencelupkan tangannya di dalam bejana tersebut, maka keluarlah air dari sela-sela jarinya. Ini adalah mukjizat Nabi juga, walaupun mungkin belum jarang kita dengar mukjizat tersebut. Namun itu hanya terbatas pada waktu itu saja. Hanya pada waktu itu saja dan tidak bisa diulang karena mukjizat adalah berasal dari Allah, ya. Kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi dengan izin Allah, dan Allah hanya izinkan itu terjadi pada waktu itu saja, dan tidak terjadi di setiap waktu. Di setiap Nabi haus kemudian Nabi mencelupkan tangannya dan keluar air, tidaklah demikian. Jadi mukjizat memang murni dari Allah dan atas izin dari Allah, bukan atas kehendak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh mukjizat yang lain yaitu seperti barokah makanan, seperti dalam kisahnya perang Khandaq ketika para sahabat kekurangan makanan, ya, dan ada salah satu sahabat yang sebenarnya hanya ingin mengundang Nabi untuk makan secara pribadi saja. Maka ternyata Nabi mengundang semua pasukan kaum muslimin untuk ikut datang. Maka tuan rumah pun
kaget nih. Ini makanannya cuma sedikit ya, kambingnya cuma 1 ekor, tapi ternyata yang datang ribuan, ribuan orang datang. Maka dia pun kewalahan. Kemudian kata Nabi, "Eh, daging itu biarkan di dalam pancinya dan dalam kondisi tertutup. Kalau mau ambil, ambil kemudian tutup kembali." Dan itu ternyata daging yang dalam panci tersebut, ya, kuahnya dan juga dagingnya ternyata bisa mencakup, memenuhi, membuat kenyang semua pasukan kaum muslimin. Bayangkan 1 ekor kambing bisa dimakan oleh ribuan orang kaum muslimin. Ini juga merupakan mukjizat Nabi. Namun mukjizat itu sekali lagi hanya terbatas pada waktu itu saja. Hanya pada waktu itu, ya. Dan itu pun terjadi atas izin dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Demikian pula mukjizat Nabi meludahi matanya Ali bin Abi Thalib itu hanya terjadi di saat itu pula. Dan jarang para sahabat, ya, yang datang kepada Nabi untuk kemudian diminta supaya disembuhkan. Itu sangat jarang terjadi. Hanya ada beberapa orang yang meminta kesembuhan, meminta untuk diberikan mukjizat Nabi berupa kesembuhan tersebut. Adapun sisanya, maka mereka tidak meminta kesembuhan melalui perantara mukjizat Nabi. Baik, di sini khawariqul adat arba. Sesuatu yang luar biasa, khawarik artinya sesuatu yang di luar atau yang lain dari adat, dari kebiasaan, sesuatu yang luar biasa, ada 4 macam. Yang pertama ayat atau mukjizat. Ayat, ya, atau sering kita sebut sebagai mukjizat. Dan mukjizat adalah keajaiban atau hal-hal yang luar biasa untuk para nabi, ya, yang Allah berikan untuk para nabi. Ya, seperti Nabi Soleh yang bisa mengeluarkan unta dari batu, ya. Nabi Sulaiman, kemudian mukjizat Nabi Musa dan seterusnya. Ya. Mukjizat atau al-ayah itu merupakan hal-hal yang luar biasa yang Allah berikan untuk nabinya. Tujuannya adalah untuk menguatkan hujjah, ya, supaya orang-orang menerima dakwahnya. Kemudian yang kedua adalah al-karamah. Karamah adalah sesuatu yang luar biasa yang berlaku untuk para wali. Karamah para wali. Wahum alladhi jama'u bainal iman wa taqwa. Dan para wali, wali Allah adalah yang menggabungkan orang yang beriman dan bertakwa. Itu adalah wali Allah Azza wa Jalla. Syarat seorang dikatakan oleh Allah adalah dia beriman dan bertakwa. Kalau dia tidak beriman atau dia melakukan kesyirikan, ya, kemudian juga melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh orang Muslim, ya, maka ketahuilah dia bukan wali Allah. Walaupun dia memiliki sesuatu yang luar biasa, ya, seperti bisa menggandakan uang atau mungkin bisa berjalan di atas air. Namun apabila dia tidak beriman, tidak mentauhidkan Allah, masih berbuat syirik, maka dia bukan wali Allah, tapi wali syaitan. Baik, kembali ke karomah. Karomah para wali, contohnya adalah seperti karomah yang dimiliki oleh, yang diberikan kepada Maryam. Maryam binti Imran, ya, selain beliau juga mengandung Nabi Isa dengan tanpa bapak, beliau juga memiliki karomah yang lain, yaitu adanya makanan di mihrabnya tanpa ada orang yang mengirimnya. Ya. Makanan-makanan yang ada di mihrabnya itu datang melalui perantara malaikat dan bukan melalui wasilah manusia sebagaimana yang terjadi umumnya. Baik. Contoh karamah yang lain yaitu seperti Ashabul Kahfi yang mereka tidur 300 tahun, ya.
kemudian bangun dalam kondisi juga masih hidup, tidak makan dan minum selama 300 tahun namun masih bisa hidup, ini juga merupakan karomah, sesuatu yang luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang soleh, para wali Allah. Kemudian yang ketiga adalah fitnah, al-mu'jizah atau fitnah. Sering disebut sebagai fitnah, takunu lil awliya'i syaitan, untuk para wali syaitan, na'rifuha bima'rifati hali syakhsi, yang bisa diketahui dari kondisi orang tersebut, la iman wala taqwa, yaitu dia tidak beriman dan dia bertakwa. Dia bahkan melakukan perbuatan syirik, datang ke dukun, melakukan ritual-ritual syirik, pakai jimat, ya. Walaupun dia memakai sorban dan jubah, tapi kemudian membaca wirid-wirid yang tidak sesuai dengan tuntunan sunnah, seperti membaca eh, nama-nama Allah ribuan kali, membaca zikir-zikir ribuan kali. Itu semuanya merupakan perbuatan-perbuatan yang bid'ah, yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia bukanlah wali Allah, karena wali Allah tidak mungkin melakukan perbuatan syirik, tidak mungkin melakukan perbuatan bid'ah. Kalau dia memiliki kemampuan luar biasa, maka dia adalah wali syaitan. Wa misalul mu'jizah ma yaslu min ad-dajjal. Contohnya adalah Dajjal, yang memiliki hal-hal yang luar biasa, seperti bisa hujan, ya. Kemudian bisa menumbuhkan tumbuhan, itu semuanya merupakan fitnah, cobaan, cobaan bagi orang-orang, apakah dia percaya atau tidak. Kemudian Dajjal juga bisa menghidupkan orang atau mematikan orang, itu semuanya merupakan fitnah, ya, cobaan yang sangat besar bagi manusia yang hidup di zaman tersebut. Baik, kemudian yang keempat adalah al-fadhihah, sesuatu yang luar biasa yang merupakan kebalikan dari ayat atau mukjizat. Kebalikan dari mukjizat, ya. Kalau tadi mukjizat dimiliki oleh para nabi dan beberapa hal-hal yang luar biasa dan sifatnya adalah kebaikan, maka fadhihah adalah hal-hal yang luar biasa namun sifatnya adalah keburukan. Kullu man kadzaba 'ala Allahi fadhahahu fid dunya qabla al-akhirah. Semua orang yang berdusta atas nama Allah, maka Allah akan mempermalukan dia di dunia dan sebelum di akhirat. Contohnya adalah Contohnya berdusta atas nama Allah, yaitu orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Contohnya seperti Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab yaitu orang yang mengaku nabi, ya, setelah Rasulullah SAW meninggal. Dia mengaku nabi, kemudian juga memiliki pengikut, kemudian dia juga berusaha untuk membuat Al-Quran, membuat tandingan Al-Quran, dan dia juga berusaha untuk meniru mukjizat-mukjizat Nabi. Pernah Musailamah al-Kadzdzab dibawakan kepadanya anak kecil yang sedang sakit mata. Kemudian ibunya minta supaya anak ini disembuhkan, karena dia mengaku seorang nabi, maka dia pun meludahi kedua mata tersebut. Dia ingin berbuat seperti perbuatan Nabi, meludahi mata Ali bin Abi Thalib kemudian sembuh. Namun ternyata yang terjadi di sini adalah mata anak kecil tersebut malah menjadi buta. Malah menjadi buta. Bukanlah kesembuhan yang didapat, malah menjadi buta. Kemudian dia juga pernah diminta untuk, ya, memberi berkah kepada sumur, untuk meludah di sumur supaya airnya menjadi banyak dan berlimpah. Ketika Musailamah al-Kadzdzab meludah di sumur tersebut, yang terjadi sumur tersebut tiba-tiba kering kerontang, tidak ada airnya. Yang asalnya dari airnya cuma sedikit, ketika beliau ludahin ternyata malah menjadi kering kerontang. Itu adalah al-Fatihah, atau untuk mempermalukan, sesuatu untuk mempermalukan orang-orang yang berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Baik, itu adalah tadi tiga dalil
yang dibawakan dalam kitab ini tentang wajibnya mendakwahkan dakwah tauhid, yaitu firman Allah, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah." Kemudian hadis Mu'ad yang diutus ke negeri Yaman, kemudian hadis Ali bin Abi Thalib ketika perang Khaybar. Semuanya diperintahkan untuk mendakwahkan Islam terlebih dahulu, yaitu dakwah tauhid kepada masyarakatnya sebelum mendakwahkan sesuatu yang lain. Baik, barakallahu fikum. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ustadz, Ya, baik. eh, saya pernah dengar kajian dari seorang ustadz lah di sini di arah saya Ustadz ya. Jadi Mm-mm. dia bercerita mm, apa sih ustadz atau kiai di atas atas kita gitu, level-level Mm-mm. kayak kita dulunya pernah bisa katanya jalan, mungkin kita jalan normal, eh, 1 meter mungkin 3 langkah gitu ya. Tapi ini Ya. sangat cepat sekali gitu, sangat cepat sekali dia menyampaikan itu karomah gitu. Pokoknya jalan 10 meter tiba-tiba kedip mata dia udah ini udah jauh gitu. Itu gimana Ustadz? Apakah termasuk karomah atau tadi apa yang eh Fitnah, fitnah. ya fitnah ya yang Ah, ketiga ya? iya. Gimana Karomah, penjelasannya Ustadz? karomah itu adalah untuk wali Allah, dan wali Allah adalah, ya, yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka dilihat apakah dia memang benar-benar mentauhidkan Allah. Imannya dilihat. Keyakinannya gimana? Apakah dia mentauhidkan Allah ataukah melakukan, ya, perbuatan-perbuatan yang mengamalkan sunnah. Apabila dia tidak mentauhidkan Allah dengan baik, yang masih berbuat syirik, masih pakai jimat, kemudian melakukan amalan-amalan bid'ah dan seterusnya, maka itu bukanlah karomah, namun fitnah. Dan sebenarnya untuk karomah sendiri itu adalah atas izin dari Allah Azza wa Jalla. Dan biasanya para wali, ya, yang benar-benar merupakan waliullah, mereka tidak menampakkan sesuatu yang menjadi kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Seandainya memang dia beriman dan bertakwa, tentu saja hal-hal yang luar biasa tersebut tidak akan mudah mereka tampakkan kalau mereka memang memiliki karomah. Maka apabila ada orang yang sedikit-sedikit menampakkan karomahnya di hadapan manusia, maka itu merupakan pertanda di Allah, namun sebenarnya wali syaitan. Itu tandanya. Kemudian yang terpenting tadi itu dilihat, ya, imannya. Dilihat imannya, tauhidnya, apakah tauhidnya benar. Kemudian juga dilihat dari sikapnya terhadap sunnah Nabi. Apakah dia orang yang mengagungkan sunnah atau malah orang yang termasuk golongan ahlu bid'ah, bikin zikir-zikir sendiri, bikin ritual-ritual, tarekah-tarekah tertentu, yang tidak ada sunnahnya dari Nabi. Kalau dia melakukan hal tersebut, melakukan amalan-amalan bid'ah, maka dipastikan dia bukan waliullah, dan itu bukan karomah, hanya sebatas fitnah. Kemudian para ulama juga mengatakan bahwasanya karomah itu tidak selalu tentang hal-hal luar biasa yang memukau, seperti bisa terbang atau bisa memperbanyak makanan atau bisa mengeluarkan air dan semacamnya. Karomah yang paling tertinggi untuk manusia seperti kita, manusia normal, ya, karomah yang paling tinggi adalah istiqomah. A'zamul karomah istiqomah. Inna a'zamal karamat istiqomah. Sesungguhnya karomah yang
paling tinggi adalah keistiqomahan seseorang di atas sunnah. Ya, istiqomah mempelajari tauhid, mengamalkan tauhid, istiqomah mempelajari sunnah, istiqomah berpegang teguh dengan sunnah, istiqomah dalam beribadah, senantiasa menjaga sholatnya, menjaga sholat malamnya, menjaga tilawahnya, menjaga zikirnya, menjaga puasa sunnahnya. Dari semenjak dia tahu hukumnya sampai dia meninggal dunia. Ya. Kalau dia istiqomah mengamalkan sunnah-sunnah tersebut, itu adalah karomah tertinggi. Karena sangat jarang sekali ada manusia yang bisa konsisten mengamalkan amalan-amalan tertentu tanpa bolong sedikit pun. Ya. Itu sangat mustahil atau sangat jarang sekali. Maka apabila ada seseorang yang istiqomah, misalnya istiqomah sholat berjamaah di masjid lima kali sehari, dan tidak pernah absen, maka itu sudah termasuk karomah. Sudah termasuk karomah dari Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, karomah bukanlah tentang hal-hal yang luar biasa, yang menakjubkan. Namun istiqomah itu pun juga merupakan karomah. Baik, ada lagi? Ini nanya lagi Ustadz nih. Berarti Ya, silakan. gini, saya perhatikan Ustadz ya. eh, Di inilah saya cerita di tempat saya lah Ustadz, kampung halaman saya. Hmm. Eh, Karomah tertinggi itu istiqomah dengan melaksanakan eh, ibadah-ibadah yang sesuai tuntunan apa Ya, dari Rasul sunnah gitu Nabi. gitu. Ya. Dari Rasul ya Ustadz. Hmm. Saya perhatikan nih eh, pendahulu-pendahulu eh, sebelum kami gitu, kakek nenek banyak melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya. Saya perhatikan ada kayak Ustadz bilang zikir sekian sekian banyak gitu, ada istilah Ya. sini suluk gitu. Tahu nggak Ustadz suluk? Apa saya menjelaskannya. Ya. Mungkin mereka saya lihat mungkin seperti sekarang mungkin eh, apa tirakat Naksabandiah ya namanya. Ya. Hmm. Terus dan mereka menyatakan, saya dulu masih anak-anak masih kecil, nenek-nenek kami dulu ini wali atau apalah istilahnya, eh, punya karomah gitu, dan kami harus meyakini gitu. Kami harus, saya tidak masuk akal waktu itu masih anak-anak ya Ustadz ya. Ya. Hmm. Contohnya gini, suluk ya saya bilang apa saya kalau bahasa Indonesianya. Suluk lah istilah sini, kayak Hmm. eh, jadi itu kayak mana Nek? Saya tanya gitu ya Ustadz ya, kayak mana Nek? Suluknya nanti kita berapa hari gitu, 10 hari atau berapa, ada hari-hari tertentu, entah 40 hari mengasing di suatu tempat. Nanti setelah itu, sampai sekarang masih banyak Ustadz di sekitar saya menganggap hal itu benar gitu. Orang-orang, ada juga rekan-rekan saya di kantor kan menyampaikan hal itu. Kalau kita suluk, katanya suluk istri saya nggak bisa menjelaskan secara bahasa Indonesia lah, suluk Hmm. lah gitu ya. Eh, Nanti kalau udah sekian hari kita suluk, ya gitu, nggak perlu sholat, kita sudah sama dengan ibadah haji. Saya Ustaz, saya yang miskin ilmu ini, saya tidak menerima hal tersebut dan saya tidak bisa Ya. menyampaikan. Saya sampaikan Hmm. itu salah, saya nggak punya ilmu gitu. Itu Ya. nggak benar, saya bilang gitu. Itu nggak benar gitu, saya bilang kan. Tapi apa katanya? Kenapa kamu bilang nggak benar gitu? Kenapa nggak kamu bilang nggak benar? Saya nggak tahu menjelaskannya gitu. Tapi saya tahu untuk diri saya sendiri saya paham gitu. Ya. Ya. Untuk diri saya sendiri sama untuk keluarga ya saya bisa menyampaikan ya, untuk suami anak-anak gitu kan. Hmm. Tapi kalau udah di luar itu Ya. eh, sangat sulit Ustadz gitu. Saya sedikit jadi curhat lain ya. Ke ke jangan usah jauh-jauh, ke keluarga deket di luar, keluarga inti di luar suami anak-anak, ke ibu pun susah saya menyampaikannya gitu. Gimana ada Ya. tips dan trik eh, Baik, baik, baik. eh, eh, Hmm. itu menyampaikan hal seperti itu ke orang-orang sekitar kita yang kita sayangi gitu, apalagi kayak ibu gitu kan. Baik. Gini, ibu
ibu saya itu kan ibu dia nenek saya kan itu tadi Ya. meyakini hal-hal seperti tadi saya sampaikan. Ibu saya kebetulan sudah berkurang hal seperti itu masih ada gitu. Eh, karena kebetulan mendiang ayah saya Ya. rahimahullah dulu aktif di Muhammadiyah dulu di kampung saya nih Ustaz, di Sumatera Utara belum belum ada lah gini kajian sunnah gitu ya. Baru-baru berapa tahun terakhir inilah ada aktif gitu di tempat saya ini kan. Jadi ayah dulu eh, aktif lah di Muhammadiyah. Saya tengok nggak ibadahnya juga nggak gitu banyak melenceng lah, mirip dengan yang saya pelajari sekarang akhir-akhir ini gitu. Cuma mereka ada organisasi gitu aja ya kan. Jadi ayah udah sering menyampaikan ke ibu, itu nggak bener, nggak boleh pakai jimat, nggak boleh ke dukun gitu kan. Dia ayah dulu. Eh, jadi nggak ada suluk itu nggak ada. Sampai dia itu saya perhatikan dulu mendiang ayah itu sering ribut sama ibu mertuanya. Sama karena kan nenek gitu datang ke rumah kami, semua salah, semua salah Hmm. kan. Ini nggak benar mantu gitulah bilang ke ayah kan. Contoh eh, ada dulu ayah sama ibu beli rumah. Jadi datang ayah, udah yuk masuk rumah, langsung langsung masuk rumah biasa gitu, langsung dimasuki. Jadi kalau nenek nggak bisa, itu nggak berkat kalau nggak ada acara ini itu gitu kan. Jadi Ya. anak mantunya ya saya menyampaikan ke ibu mertua itu nggak benar bu, itu nggak benar. Tapi langsung ininya ibu mertua itu ngecap dia kalau istilahnya mantu durhaka gitu lah, apa mantu nggak Hmm. benar gitulah. Nah, jadi ibu masih ada pertinggal-pertinggalnya. Ibu udah berumur 68 lah sekarang ya. Karena saya sampaikan nggak gitu. Nah, itu nggak benar. Dia mengaji di Asia kan. Dia ngajak saya ngaji di Asia. Kenapa nggak mau? Kurang pas, saya bilang gitu kan. Kurang pas. Eh, terus saya nggak bisa menyampaikan dalil-dalilnya gitu, Ustaz. Saya nggak, ilmu saya mungkin ya sangat minim ya, Ustaz. Sangat miskin ilmu lah gitu. Itu yang sering saya Ya. temukan. Ibu masih mending ya kalau orang-orang sekitar kayak kawan-kawan sekantor malah nganggap saya aneh gitulah, nganggap aneh Hmm. karena nggak mengikuti orang kebanyakan gitu. Nah gitu Ustaz, mungkin sekedar sharing lah ya. Sekedar Iya. sharing gitu. Oke, baik. Hmm. Barakallahu fikum. Baik ya. Oke, tadi ya orang-orang yang dianggap memiliki karomah namun ibadahnya menyelisihi sunnah Nabi, ya, maka dipastikan dia bukanlah waliullah. Seperti tadi melakukan ritual-ritual, ada yang bertapa, ada yang tirakat-tirakat, ada yang zikir dengan jumlah-jumlah yang tidak masuk akal, yang jelas-jelas itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Imam yang empat pun juga tidak mengetahui adanya hal-hal tersebut. Ya. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, ya. Juga imam-imam yang lain yang tidak mengetahui hal tersebut dan muncul belakangan, ya, variasi-variasi ibadah tersebut, ya, maka dipastikan itu merupakan perbuatan bid'ah, ya, tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia bukan waliullah dan bukan karamah. Itu adalah wali syaitan dan juga hal-hal tadi sifatnya adalah fitnah, cobaan. Kemudian tentang bagaimana cara berdakwah, maka ini memerlukan banyak sekali faktor-faktor, ya, terutama doa. Kita senantiasa mendoakan orang-orang terdekat kita, ya, dengan doa yang baik, ya, semoga mereka mendapatkan hidayah semuanya, dijauhkan dari syirik, dijauhkan dari bid'ah. Terus senantiasa kita berdoa, ya, di waktu mustajab, senantiasa kita memohon kepada Allah. Kemudian yang kedua, hendaknya kita menunjukkan akhlak yang mulia. Kalau ada kelebihan harta, mungkin kita sering bantu mereka, sering sering berkunjung, ya, kepada orang-orang terdekat. Ini yang paling penting. Adapun untuk orang-orang yang mungkin bukan keluarga kita, maka itu
tidak terlalu tidak perlu terlalu diambil pusing, ya cukup sampaikan apa yang kita ketahui, ya. Dalil-dalilnya demikian, ini tidak pernah diajarkan, kemudian juga kita istiqomah di situ, ya. Dan tetap menjaga akhlak, ya. Intinya untuk orang-orang yang selain keluarga maka tidak perlu diambil pusing, cukup sampaikan saja, masalah mereka menerima atau tidak itu urusan belakangan, ya. Kemudian juga seorang dai atau orang yang kalau ingin mengajak keluarganya kepada agama Islam, hendaknya dia juga rajin belajar, ya, rajin menghadiri majelis ilmu, rajin membaca kitab-kitab para ulama, baik itu kitab asli ataupun kitab terjemahan, ya. Dan juga bisa dengan membaca Al-Quran, tadabbur isinya, baca tafsirnya, baca hadis-hadis Nabi yang sekarang alhamdulillah sudah banyak terjemahan-terjemahannya. Senantiasa kita bekali diri kita dengan ilmu. Baik, demikian ya. Baik, waktu sudah menunjukkan 9.30. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih juga atas segala pertanyaan, usul, dan juga sharing atas ilmunya. Mudah-mudahan bisa memberikan kita semuanya ilmu yang bermanfaat, ya. Akidah yang lurus, akidah yang selamat, yang sahih sebagaimana para salaf, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum.